Mbak Nuri. Ya, halo, halo Mbak Mas Nuri, Hendra, ya, Mbak halo Nuri Mas dari Edi. mana? Ya, dari Tangerang, Tangerang. Dari Tangerang. Oke. Ya, aku Gimana? pernah WA Mas Hendra dulu, inget nggak Mas Hendra? Aku inget. Mas, kataku gimana ya caranya ngelepasin kesel sama orang, karena tadi Heeh. kesel banget. Tetanggaku suka bakar sampah. Oh iya 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 Rasanya inget pengen aku. aku santet, kataku. Heeh, Mas heeh, Hendra heeh. balas tawa, kata Mas Hendra gitu. Pindah Bu ke tempat yang lebih bagus, di komplek yang bagus katanya. Nah, sekarang malah tetangganya itu jadi baik banget. Aku sending Oh love yang gitu. dikasih tahu sama TVD. Oh seru, keren. Iya, jadi Jadi, sekarang itu hampir setiap hari ngirim makanan. Apa aja dia masak soto, dia masak nasi bebek, dia bikin acara apa gitu. Bahkan dia cool, masak cool, hari-hari cool. aja dibagi, dikirim ke rumah. Sampai suami saya bingung, kamu apain itu katanya? Nggak dia apa-apain kan aku. Seru Oke, banget. sorry, sorry, Mbak Nuri. Mungkin teman-teman akan Ya. masih bertanya-tanya gitu. Praktiknya seperti apa sih yang dilakukan oleh Mbak Nuri itu? Sending love itu gimana gitu? Karena case-nya Mbak Nuri ini kan bisa digeneralisir terhadap kasusnya teman-teman yang lagi sakit hati sama keluarga, sama Iya, tetangga, sama siapapun Atasan karena sama bos gitu iya banyak itu. dikecewakan karena hutang belum oh, dibayar dan lain-lain gitu. oh Gimana itu gitu. Mbak Nuri? Oh, sebenarnya gampang banget sih kalau menurut aku ya Mas ya, karena aku udah praktik dan itu udah terbukti semuanya sekarang udah saya udah nggak ada masalah sama siapa siapa lagi gitu. Nah, itu sebenarnya yang kata TVD itu benar ya, maksudnya masuk dulu ke kondisi rileks gitu kan, terus udah masuk ke kondisi rileks, kita itu memaafkan pertama, ingetin kejadiannya itu diterima dulu, habis itu diterima, diikhlaskan, terus kita tuh membayangkan orang yang kita benci itu seperti waktu dulu dia masih baik sama kita gitu. Mukanya Mantap. itu tersenyum gitu, hubungan sama kita baik-baik aja, terus kita itu merasakan kasih sayang yang sangat mendalam di dalam hati kita itu kita perbesar terus kita kirim ke orang itu gitu. Terus sambil ngomong, kalau saya itu ngomongnya gini ya Mas ya, eh, nggak apa-apa walaupun kejadian ini menyakitkan buatku, tapi aku terima, aku ikhlaskan, dan aku lepaskan sekarang gitu. Aku memaafkanmu, aku memaafkan diriku, aku menyayangi diriku. Terus mulai sekarang dan seterusnya nggak ada lagi rasa kesel. Udah yang ada cuma cinta murni tanpa batas. Gitu aja Mas. Saya ngelakuin itu cuma 3 kali kayaknya ya. Berturut-turut tuh malam sebelum tidur. Tiba-tiba pas ketemu itu tetangga saya megangin tangan saya. Keren, Megangin keren, tangan keren. saya. Terus kata saya, ih, kata saya, kenapa? Kata saya gitu. Terus dia pas mau kan jadi di sebuah tempat gitu di rumah sakit waktu itu lagi jengukin temen, dia ketemu terus tiba-tiba megang tangan saya, pas dia mau pulang dia megang lagi, ih ngapain sih lu megangin tangan gua terus, aku gitu ya masa di situ aku juga pas mau ketemu itu kan di situ banyak banget orang-orang yang memang bermasalah dengan saya, gengnya dia gitu kan, tapi semuanya itu berubah gitu, benar-benar berubah total, semua orang itu ada total 6 orang itu tuh gengnya dia, sedangkan aku di situ sendirian aja gitu kan, istilahnya yang selama ini dibutuhin sama mereka gitu, tiba-tiba dia langsung berubah kayak gitu, megangin tangan saya, terus pas udah setelah kejadian itu ya udah gitu, tetangga yang masih jauh juga tiba-tiba ngirim makanan. Nah dia Hmm. yang di samping rumah saya yang biasa bakar sampah sekarang udah nggak bakar sampah lagi ya Mas ya. Terus dia sering kirim makanan terus gitu. Anak saya juga Aduh. diajak main ke rumahnya. Pokoknya baik banget gitu. Sampai sekarang, sampai detik ini dia juga main ke rumah saya. Iya, iya. Jadi Berubah dengan sendirinya. kalau cerita-cerita yang mungkin serupa dengan Mbak Nuri, kalau Mbak Nuri kan tetangga suka bakar sampah gitu ya. Aku ya inget itu BA-nya masih inget sih. Lagi nih Iya, case-nya yang paling banyak itu iya. ini apa muter musik terlalu keras, ya kan? Di depan rumah, di sebelah rumah itu Oh kan iya, banyak yang kayak gitu. Itu bisa digeneralisir gitu ya. Jadi benar. Oh, nanti teman-teman yang pengen memperdalam mungkin silahkan untuk kemudian join di Abundant Revolution yang
ke-6 tanggal 19 Februari. Itu kayaknya 2-3 hari udah sold out juga. Aku nggak tahu ya gimana ya responnya teman-teman ke Banner Revolution kok segitunya ya Feb ya. Kita kan dari awal udahlah mau ada yang ikut mau yang enggak pokoknya kita tulus gitu ya Feb, kita nolong Mama teman-teman juga yang nggak apa-apa deh, kata iya Eto'nya sih gitu. mau Iya mau Ndra, 10 orang seru mau berapa digalah. gitu niat kita baik ya Feb ya gitu kan awalnya ya. Alhamdulillah aku bisa ketemu sama Mbak Nuri, Mas Arif, Mbak Viva. Gimana responnya TVB ke tiga sahabat kita ini Feb? Masya Allah, Mas Hendra, blessing banget. Aku bahagia banget punya tambahan apa ya, energi luar biasa. Ada saudara-saudara baru, ada Viva yang ketemu juga belum, tapi udah kayak bestie puluhan. Oke. Arif juga gitu, Mas Arif ini ketua dari batch 3. Udah ketua dari batch 3. Mbak Nuri juga sama. Kisah Mbak Nuri lebih seru. Jadi hampir kebanyakan yang ikut kelas itu ada beberapa teman-teman yang sedikit ada kendala berhubungan komunikasi sama relationship sama pasangannya gitu. Nah Mbak Nuri cerita nih before afternya malah sekarang pasangannya jadi royal ya Mbak. Jadi Iya, gimana Mbak? tadinya kan saya nggak tahu ya, pemikiran saya suami saya itu pelit banget gitu. Terus ya udah aku lakuin hal yang sama kayak yang tadi. Aku Sending loh. bayangin gitu ya teh. Suami aku tuh royal, ngasih duitnya semua ke aku gitu-gitu. Baik, makin hari makin bijaksana gitu kan, makin royal, makin sayang. Sekarang itu kenapa ya kok tiba-tiba berubah gitu. Dia pulang kerja gini, nih duitnya sekarang buat kamu aja semua, aku udah nggak mau megang duit lagi. Gitu teh. Aku kataku, serius kataku, ya udah buat kamu aja semuanya, terserah kamu deh mau diapain tuh terserah, katanya gitu. Tapi suami ikut ini nggak sih? Ikut dengerin rekaman Zoom-nya nggak sih? Enggak, Oh enggak ya. enggak mas, Oh, enggak. kirain acting aja biar istrinya seneng gitu. Malah suami saya nggak pernah tahu kalau saya ikut-ikut kelas kayak gini mas. Oh oke 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 oke. Ini Heeh. Gitu. inspirasi Gimana Feb? banget loh. Ini inspirasi banget Mas Hendra. Karena Ah, Iya, kebanyakan dari teman-teman di luar sana pengen berusaha harus suami aku harus iya. berubah gitu. Padahal solusinya bukan di titik harusnya dia berubah, bukan. Tapi di dalam Kita sininya yang harus berubah. penuh cinta dulu. Iya, Harus suami melepaskan saya dulu tadinya, keinginan mengatur gitu. Dan setelah ini penuh iya, cinta, cinta yang di sini sending love-in ke dia. Itu yang iya bikin iya berubah oke karena oke. ada energi tanpa batas dari benar, semesta yang mengalir dan dialirkan lagi ke dia. Oke oke. benar banget. Definisi merubah orang lain tanpa mengatur. Ini Oke. terjadinya benar-benar nyata sih. Ke anak juga suamiku jadi perhatian, jadi lemah lembut, ngebantuin sendiri gitu. Kayak yang tadinya kan cuek gitu ya, cek-cek aja bodo amat gitu, keras juga biasanya. Sekarang tuh jadi kayak sayangnya tuh full banget gitu. Karena sering dikirim itu sending loh, sering The dikirim power of kita. sending love. Oke, Iya oke. benar. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Kakak Viva, Mas Arif, dan Mbak Nuri ya atas testimoninya. Mungkin ini di sesi-sesi akhir aku pengen fokus ke TVB yang sangat bahagia melihat testimoninya teman-teman gitu ya. Febi, aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua, meskipun tadi Mbak Viva itu mengatakan bahwa kelas ini sangat murah ya, worth it banget, tapi harganya bener-bener sangat murah. Tapi startnya orang itu kan beda-beda gitu. Tidak sedikit dari sahabat-sahabat yang tidak mampu untuk kemudian mengikuti kelas kita ini karena sama sekali dalam kondisi minus gitu. Aku ingin mengirimkan pesan kepada siapapun yang mendengar dan belum bisa ikut join kelas Bandan Revolution. Banyak cerita sahabat-sahabat Ngaji Roso yang hidupnya berubah sangat fantastis, sangat luar biasa. Tadinya dia minus, tapi sekarang kemarin yang terbaru itu Bu Puji, TVB. Bu Ya, Puji ya, ya yang 680 juta itu, terus kemudian datang jauh-jauh dari Merauke untuk ketemu aku gitu ya, untuk ngucapin terima kasih ke Ngaji Roso, beli buku kan Feb, loh buku segini banyaknya kok dibeli gitu, aku kan nggak enak gitu ya, terus yang ini jangan Bu, yang ini jangan Bu, bayarnya 10 juta Feb, gila nggak? wow, Bayarnya wow. 10 juta, terus tiba-tiba ada yang kasih emas segala macam, jadi
tanpa ikut kelas pun, asal kemudian menerapkan ilmu yang dibahas di Ngaji Roso, hidupnya teman-teman tuh bisa berubah gitu. Iya, Ya, benar. betul. Nah, nah sekarang aku pengen tahu nih, bagi kemudian kita yang dipuji-puji, sekali sekali lagi aku juga merasakan apa yang dirasakan oleh TVB kan, banyak teman-teman yang berterima kasih. Nah, gimana kita tetap bisa kosong tadi saat kemudian menerima pujian-pujian itu TVB? Cara melepasinya gimana dan kenapa itu positif tetap harus dilepasin? Oh iya, positif harus tetap dilepasin. Kenapa? Karena kan semua pujian itu kan bentuknya energi ya, Mas Hendra ya. Bentuknya energi, energi kemelekatan lah gitu istilahnya. Kemelekatan terhadap sebuah judul. Nah, sedangkan kesadaran itu adalah netral. Oke, oke. Kesadaran itu, energi tanpa batas itu menetralkan, mengosongkan kita untuk kita kembalikan lagi ke dia gitu, yang tanpa batas itu. Jadi sebenarnya ketika pujian itu kita terima dan kita ngakuin, iya emang gue yang hebat, kata Hendra misal, atau aku misal, iya emang gue yang hebat. Artinya kita menggenggam, Ya, oke, oke. artinya ini melekat, artinya kita yang eh, ini sendiri, kita yang pegangin itu dengan kuat kemelekatan gitu artinya. Tapi kalau seandainya itu semua tersampaikan dan hanya flowing, hanya lewat doang gitu, kita kosong, kebaikan segalanya hanya 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 dia gitu, hanya dia, kita hanya jadi ruang yang kosong, ruang yang memang hanya dia aja gitu Mas. Jadi nggak kita pegangin, kebanggaan itu nggak kita pegangin, mau apapun itu kebanggaannya, mau kalimat, mau kata-kata, mau pujian, nggak. Ketika kita kosong sebenarnya kita ada di pusat energi tanpa batas Mas Hendra. Akhirnya kita semua menjadi tahu bahwa diri kita yang sesungguhnya adalah ya jagat kekosongan itu sendiri ya Feb ya, bukan pikiran, bukan tubuh, bukan emosi, bukan nama atau apapun gitu ya. Nah, di level itulah kemudian justru bahkan kemudian kita tidak bikin setting goal pun semuanya serba tertata dengan mudah karena naturalnya kita ya seperti itu gitu ya Febi ya. Oh, betul banget Mas Hendra. Jadi kalau secara kesimpulan gini Mas Hendra, Allah itu semesta atau apapun nama itu disebut ya, itu udah menyediakan semua. Semesta itu udah menghidangkan semua kelimpahan, itu udah dihidangkan Mas, ada di satu tempat gitu ya. Dihidangkan semua kelimpahannya itu udah lengkap semua. Tapi masalahnya hidangan itu dia berada di dalam frekuensi kebahagiaan gitu loh. Frekuensi bersyukur dan kebahagiaan. Dilalanya atau uniknya tubuh kita tidak bergetar di sana. Hmm. Hidangan itu kan harus kita ambil karena dia Iya, terhidang iya, di iya. lantai atas, anggaplah gitu ya. Dia Oke. terhidang di lantai atas, sementara kita masih di lantai bawah. Untuk mengakses hidangan itu jadi realita hidup kita harus bergetar di sana. Oke. Masalahnya, ketika udah terlanjur dalam getaran ketakutan, kebingungan, udah banyak nih kekhawatiran, ketakutan, kebingungan, udah banyak lapisan-lapisannya. Ini kan harus dilepas. Untuk pada akhirnya ketika ini melepas dari level rendah, otomatis dia kalau rendah-rendahnya dibuang, energi nggak apa energi negatif dibuang, dia akan naik ke atas gitu dengan sendirinya. Dengan mengosongkan ketakutan, kebingungan, keinginan, ego. Ketika kosong, ya dia otomatis naik ke atas, ke level atas gitu istilahnya, ke yang kosong Oke. itu, ke Keren, tanpa keren, keren. batas itu gitu. Jadi itu yang perlu diketahui sih sama teman-teman semua. Dari hampir semua yang belajar, mereka sebenarnya terkaget-kaget sama cara kerja semestanya sih, Mas. Baik, baik. Teh Febi, terakhir kali aku pengen saran ya, advice dari ketiga teman kita. Nanti terakhir mungkin dari Teh Febi juga. Apa sih pesan-pesannya Mbak Nuri, pesan-pesannya Mbak Viva, Mas Arif terhadap sahabat-sahabat kita, seluruh teman-teman yang nonton Ngaji Roso, ketika dalam kondisi bener-bener terbawah, terendah, apapun yang menyebabkan itu entah relationship, keuangan, lagi sakit dan lain sebagainya dan seterusnya gitu. Mungkin aku mulai dari Mbak Nuri dulu deh ya. Kira-kira sarannya buat teman-teman di fase itu apa Mbak Nuri? Pesannya buat teman-teman yang sekarang lagi di titik saling rendah, eh apa ya?
Kalau sabar ya biasa aja ya, maksudnya diikhlasin aja, diterima sepenuhnya, diizinkan semuanya hadir, diterima, terus diikhlaskan, dilepaskan kepada semesta yang maha tahu jalannya. Oke. Nanti semesta yang maha baik itu pasti ngasih jalannya ketika kita sudah melepaskannya dan mempercayai kepada semesta. Pasti Oke. segera datang, pasti. Sip. Intinya Penting ikhlas, ikhlas. percaya Ya, penuh kepada tarian semesta itu maunya gimana, nggak usah dilawan-lawan gitu ya. iya Penerimaan betul. selalu Diterima dan berakhir dengan dilepaskan. kebahagiaan gitu ya, kira-kira ya. Pasti. Iya, Oke, pasti. thank you Mbak Nuri. Sekarang Iya. mungkin Mbak Viva, ya ini Mbak Viva. Gimana Coach? Coach Viva, Kalau lagi gimana? dalam titik nadir ya, Ah, hmm, ya itu aja. Maksudnya pertolongan Allah itu dekat kok karena cahaya Allah juga ada di dalam diri kita. Jadi seperti kita bernafas di dalam mungkin gelap ya rasanya, tapi bayangkan bahwa itu ada setitik dalam kegelapan itu tuh ada cahaya gitu. oke, Dan oke, cahaya itu sedekat urat urat apa sih urat nadi kita gitu. Pertolongan itu selalu ada, you are not alone. Itu aja. oke. Prinsipnya bahwa di setiap kesulitan di situ terdapat sebuah kemudahan juga gitu ya. Jadi jangan putus asa aja intinya gitu ya. Oke, oke Mbak Viva. Kalau Mas Harif gimana? Mas Harif, apa Ya, sarannya buat teman-teman? saranku buat teman-teman, apapun kondisinya sekarang, walaupun di titik terendah sekalipun, itu diterima aja. Karena semua itu datang karena kita sendiri yang mengundang, gitu. Dipahami itu dulu. Ya, dipahami itu Setuju, dulu. setuju. Setelah paham itu, semuanya diterima, apa itu? Ya, ikuti aja jalan semesta, serahkan semuanya. Setelah kita mengikhlaskan itu semua, kita rasanya itu tiap hari bahagia aja gitu, Mas. Hmm, 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 Iya, hmm, hmm, bahagia. hmm. Itu Iya, aja iya, iya. sebenarnya. Kalau Oke, udah oke. ikut Thank kelas, you Mas Mas. Harif. Untuk kelas ini judul. Jadi pesannya adalah join kelasnya. Itu kalau udah ikut Joy kelas. kelas. Jadi udah nggak perlu menyerahkan pihak eksternal, nggak perlu Ya, menyalahkan betul. diri sendiri gitu ya. Solusinya ada di Merubah dalam diri. merubah sudut pandang, Mas. Merubah sudut Oke, pandang. siap, Ya, siap, siap. betul. Betul. Oke, TVB, closing statement dong. Zoom kita pada kesempatan sore ini. Sekali lagi, aku sangat bangga, sangat bahagia ya lihat vibes-nya teman-teman, Mbak Viva, Mas Harif, dan Mbak Nuri. Pokoknya menggembirakan lah ya teman-teman di Bandan Revolution. Mudah-mudahan kita jadi saudara selamanya dan pokoknya kalau kita kangen-kangen gitu bisa ngopi-ngopi bareng-bareng gitu ya, gathering di mana gitu ya. Boleh, Biar boleh, makin banyak boleh. orang yang Gathering dong. berkesadaran gitu ya Mbak ya. Suruh bikin kaos, Mas. Oh, sini bikin kaos, baik, 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 bikin kaos dong, Iya, ayo. Ada yang handle nggak apa-apa, bikin aja. kan ada koordinatornya, jadi bisa Oh, gathering. gimana TVB? TVB gimana? Iya, aku cuma mau nyampein bahwa bersyukur banget Indonesia punya Ngaji Roso. Iya, bener. Bersyukur banget, very blessing ya channel ini. Luar biasa gitu. Banyak menginspirasi orang, jadi tempat saluran di mana kasih sayang Allah mengalir lewat yang namanya Ngaji Roso gitu. Jadi sebenarnya di titik terendah apapun yang saat ini teman-teman lagi hadapi, komunikasi aja sama Ngaji Roso. Duh. Terasa Bentar, ada bentar. teman pasti. Aku ngelepasin dulu ini, bahaya kalau nggak dilepasin ini. Terasa ada teman pasti gitu. Jadi dalam kekosongan apapun itu, rasakan bahwa rumusan pertamanya Mas Hendra, Iya. pahami dan berikan selalu pemahaman, asumsi, dan penilaian bahwa Allah tuh baik banget gitu. Semesta itu baik banget. Kita harus berprasangka baik sama Allah. Apapun dalam kondisi terendah sekalipun. Itu dulu sih menurut aku start awalnya. Setelah itu syukuri dulu di titik sekarang. Kalaupun sekarang minus atau dalam kondisi apapun, minimal masih punya nafas kan? Iya, iya, iya. Bersyukur dulu kita masih dikasih modal namanya nafas. Sebenarnya di titik kita sadar bernafas,
Di situ ada solusi, Mas. Oke, oke. Di Jadi titik kesadaran kita. balik lagi bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, balik lagi bahwa tidak penting realitasnya seperti apa, yang terpenting adalah respon kita terhadap realitas itu. Jadi sesulit apapun kondisi yang dihadapi oleh teman-teman, senantiasa berprasangka baik. Oh, ini mungkin caranya Tuhan untuk memperbesar wadah rezekiku. Oh, ini mungkin caranya Tuhan, sebentar lagi aku bakal naik level. Aku bakal take off secara ekonomi, secara finansial, secara kemakmuran. Dan ketika kemudian itu udah jadi habit, ya realitas akan terjadi sesuai dengan yang kita ulang-ulang seperti itu ya Teh Febi, Mbak Ya, Viva, Mas Harib, dan Mbak Nuri ya, ya. betul, Oke ya. betul sekali. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman ya Mbak Viva dan kawan-kawan, Teh Febi, mudah-mudahan terus menjadi teman untuk bertumbuh gitu ya, menjadi sahabat buat teman-teman semuanya yang sedang belajar, dan bagi teman-teman yang pengen menjadi keluarga bagian dari keluarga besar Badan Revolution, silakan nanti di 19 Februari di batch 6 teman-teman bisa terhubung langsung dengan Teh Febi. Sekali lagi teman-teman terima kasih banyak ya Teh ya. Matur suwun Makasih. semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke. Thank you, Mas Hendra. Thank you Bye. Terima Teh. kasih.